Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berapakah orang Indonesia yang tidak bisa baca Quran? Kalau dalam ceramah ini saya ada seperti menyampaikan pertanyaan, Bapak Ibu tidak usah cemas, tidak usah galau, dan gak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Dari Sabang, Aceh sampai Papua, berapakah orang Indonesia yang tidak baca Quran? Tulis di www.google.com. Sudah siap mendengar jawabannya? 72% orang Indonesia tidak bisa baca Quran. Lalu kenapa waktu yasinan itu semua bisa? Karena bacanya rame-rame. Dan ada yang baca tapi enggak pakai suara. Pas disuruh baca sendiri, baru kita dengar dia baca ya asin. Loh, kok bisa ya asin? Ternyata baca huruf Latinnya. Tidak baca, tapi sudah mau ngaji, itu sudah alhamdulillah. Berarti yang ngadakan survei itu dia buat survei cuman sampai jembatan Suramadu. Kalau dia survei sampai ke di mana kita sekarang? Kalau dia ngadakan surveinya sampai ke Pasien, baru dia faham. Dia ketemu dengan Ananda Iqbal dan Ramadan. Tulisannya di situ Ramadan. Bukan sekedar hafal Quran, tapi hafal halamannya, hafal juznya, hafal ayatnya. Sudah dites langsung oleh Sahibul Fadilah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Tadi saya diminta untuk ngetes, coba tes. Saya bilang saya nggak pede. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau satu rumah bahasa Arabnya baitun. Apa bahasa Arabnya? Baitun. Tapi kalau ada beberapa rumah buat kompleks satu rumah, ini kamar dapur, ini nerima tamu, ini tempat bagus, ini nama bahasa Arabnya darun. Apa bahasa Arabnya? Darun. Kalau satu kebaikan khair, kalau banyak kebaikan khairat. Ini bukan satu rumah dan ini bukan satu kebaikan, tapi darul khairat, rumah-rumah kebaikan. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Rumah kebaikan ini kalau tidak dipimpin, dijaga, dimanage dengan baik, hancur. Mesti ada imamnya, dipimpin langsung oleh Kiai Haji Najmu Rosyadi. Najmu itu bintang, Rosyadi itu lurus. Kita kalau mau jalan di tengah malam mati lampu, nggak ada pedoman, maka mesti ada bintang di tengah malam. Saya tidak bisa tunjukkan karena ceramahnya siang.
Kita doakan supaya kiai, ibu nyai beserta para asatiz yang mengajar anak kita ini sabar untuk mendidik anak-anak kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya lihat kiai mengajar santri sabar, kiai mendengarkan bacaan Al-Quran sabar, kiai meluruskan bacaan anak-anaknya saya perhatikan sabar. Cuman kiai agak kurang sabar tadi saya lihat ketika jamaah mau minta foto. Beliau katakan, ini Ustadz Somad lagi capek, ini Ustadz Somad lagi lelah. Padahal saya senang aja. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Mendidik anak ini tanggung jawab kita atau tanggung jawab kiai? Enggak usah dijawab, nanti saya jawab. Aslinya mendidik anak, ngajar Iqra, baca Quran, ngapal Quran adalah tanggung jawab kita, guys. Membangunkan anak malam, membacakan Quran, mendoakannya, itu tanggung jawab kita, ibu, bapak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya bisa baca Quran atau tidak baca Quran. Bupati akan ditanya di hadapan Allah. Ustadz kok berani ngomong? Bupatinya kan nggak hadir. Yang hadir Bapak Wakil Bupati. Kita doakan Pak Bupati, Wakil Bupati istiqomah. Tapi karena kita sibuk, suami cari nafkah, ibu ngurus rumah tangga, kepala daerah sibuk mengurus APBD yang sedang efisiensi, maka kita bersyukur pada Allah masih ada ulama kiai yang mau ngurus anak kita. Dulu bangun subuh daripada kita mereka. Bapak, kemarin kami tidurnya lama Pak Ustadz. Iya, Bapak tidurnya lama bukan karena ngurus. Mereka tidurnya lama karena mendengarkan hafalan idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, izhar. Belum lagi matnya, belum lagi nentukan halamannya, kaca berapa, ainnya, sofahnya, ayatnya. Maka ini tidak bisa dibayar dengan uang sekolah. Jangan Bapak Ibu sangka kalau sudah bayar SPP tidak ada yang bisa dibayar. Jangan anggap pesantren lalu kita ambil pakaian, kita cium, kalau bus yang menolong kita melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan juz 15, jangankan juz 3, anak saya SD kelas 1 waktu dites videonya dikirim ke saya hafal juz amma. Saya senang sekali sampai saya datang ke sekolah TK-nya mau mencium tangan gurunya untuk mengucapkan terima kasih. Sampai di sekolah gak jadi saya cium, gurunya perempuan. Man lam yaskurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada guru, ustadz, ustazah, kiai, lam yaskurillah, dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Ungkapan syukur itu hari ini yang disebut dengan acara wisuda Al-Quran yang ke-6.
namanya wisuda, tapi sebetulnya ini adalah syukur kepada Allah. La in syakartum, kalau ibu bersyukur, bapaknya bersyukur, insya Allah anaknya nambah. Enggak ada yang bilang amin. Saya enggak mau nambah anak lagi Pak Ustadz. Anak yang hafal Quran semakin bertambah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kabarnya ini ada batu meteor di atas planet yang mau lewat di samping bumi, dan batu meteornya ini dalam bentuk magnet, sehingga semua besi-besi nanti akan tersedot menurut pakar akhir zaman. Ini batu magnet sudah dekat bumi, dan ketika magnet ini lewat di bumi, maka besok pagi kita bangun sudah kehilangan kompor, mobil juga hilang, tuh mobil-mobil hilang, ketarik sama magnet, dan polisi tentara nggak bisa lagi pakai pistol, bangun-bangun hilang, tinggal pistol air. Mobil-mobil tank untuk perang nggak ada. Manusia akan kembali ke zaman batu, naik kuda, pakai panah, pakai tombak, tapi besi sudah tidak ada. Betul atau enggak Pak Ustadz? Ya enggak tahu. Ini kabarnya begitu nanti di akhir zaman. Saya tidak cemas kalau besi itu hilang. Bagaimana kalau ada meteor, dia tidak menyedot besi, tapi dia menyedot kertas. Begitu batu meteor ini mendekat dari bumi, semua kertas-kertas dia sedot, dan begitu kita bangun besok pagi hari Ahad, melihat semua kertas sudah hilang, buku catatan hilang, dan semua ibu-ibu tersenyum. Kenapa? Buku catatan hutang hilang. Dan begitu kita masuk ke masjid, langgar musola, kita semuanya bersedih. Kenapa? Karena semua Al-Quran sudah hilang dari masjid, surau, langgar, dan musola. Hilangkah Al-Quran dari Pulau Madura? Jangan jawab. Al-Quran hilang dari kertas. Kertas Al-Quran tidak ada lagi di Masjidil Haram, tapi di Pasian masih tetap ada Al-Quran berjalan di atas tanah. Itulah santri-santri yang menghafalkan Al-Quran. Piagamnya hilang, ijazahnya hilang, tapi Al-Qurannya tidak hilang, ada di kepala mereka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kertas itu terbuat dari kayu. Kayu di hutan dipotong lalu di blender. Nah, kayu bisa di blender Pak Ustadz. Ya. Blendernya sebesar apa?
Ya bayangkan aja kayu itu masuk ke dalam blender dan jadi bubur kertas. Bubur kertas itu bahasa Inggrisnya PULP, pulp. Apa namanya? Pulp. Jadi bubur kertas warnanya hitam seperti dodol. Lalu kenapa kertas kita berwarna putih? Karena bubur kertas dicuci pakai batu kapur. Akhirnya dodolnya misah, tinggal bubur yang putih, bukan bubur ayam. Karena itu adalah bubur kertas. Diekspor ke Korea, dijual ke Jepang jadi kertas. Akhirnya kertasnya bermacam-macam. Ada kertasnya di atas meja presiden, dia menjadi surat. Surat apa namanya? Pengangkatan menteri dan komisaris imut-imut. Ditandatangani, dipegang oleh menteri dengan bangganya. Ada kertas yang jadi soal di penerimaan mahasiswa baru. Ada kertas yang jadi di atas meja jual bakso. Kertas apa namanya? Tisu. Kertas tisu untuk bersihkan mulut dari saus dan kecap. Ada kertas satu lagi, ini mohon maaf, bulat kertasnya, di gulungan WC. Kertas yang ada di WC dengan kertas yang ada di meja presiden asalnya sama-sama dari kayu, tapi ada satu kertas yang tidak berani disentuh manusia, padahal sama-sama dari kayu juga. Kertas apa? Karena di atas kertas itu ditulis ayat-ayat Al-Quran dan anak-anakku hafal, la yamassuhu illal mutahharun. Enggak ada yang berani membawanya begini, tapi mesti diletakkan di dada, dan sebelum membaca dicium dulu. Orang yang sedang haid mohon maaf, orang yang sedang junub mohon maaf, orang yang belum wudu mohon maaf, mereka tidak boleh memegangnya, padahal kertasnya sama, asalnya sama, karena di dalamnya ada Al-Quran. Kepala Ustadz Somad dengan kepala anak-anak kita sama, tapi isinya beda. Kepala anak kita isinya 30 juz, kepala Ustadz Somad isinya juz 30. Kita doakan semua anak-anak kita penghafal Al-Quran. Nanti ketika mereka menikah, pas mau salaman sama istrinya, kata istrinya, mohon maaf ya, aku wudhu dulu. Kenapa? Karena enggak boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudhu, karena kamu adalah Al-Quran besti. Allahu Akbar. Kata dia, enggak perlu wudhu. Kenapa? Karena sesama Al-Quran boleh menyentuh. Begitulah indahnya. Tidak ada yang saya ceritakan, anaknya yang senyum bapaknya. Saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, saya nakal, saya preman Pak Ustadz, tapi saya sakit hati, saya mau balas dendam. Anak saya mesti hafal Quran. Maka saya daftarkan ke Darul Khairat. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sekarang ada juga orang tua, saya nakal, saya preman, saya jahat Pak Ustadz,
saya nggak bisa baca Quran, terus anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini bukan orang tua, terus orang gila. Kalau kita mau balaskan sakit hati kita, kita mesti mengarahkan arah pendidikan anak kita. Jangan keluar dari pondok ini sebelum tamat, sebelum khatam. Setelah tamat khatam, silakan ikut jejak Ustadz berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Ummul Qura Makkah. Sudah khatam qiraat Hafs an Asim, lanjutkan ke qiraat Warsh, lanjutkan ke qiraat Kumbul, lanjutkan ke qiraat Ibni Katsir. 7 qiraat mutawatir, 3 qiraat masyhur, 14 qiraat syadzah, lengkap semuanya. Ananda akan kembali ke Indonesia menjadi para pakar ahli qiraat, bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena ingin menyelamatkan Indonesia yang kabarnya akan ada Indonesia gelap. Indonesia tidak akan gelap selama masih ada cahaya-cahaya Al-Quran dari Pasean Darul Khairat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustadz katakan anak-anak ini cahaya? Karena nanti mereka di akhirat akan memakaikan tajun mahkota minan nur, dari cahaya. Nanti ada di antara bapak dan ibu waktu di akhirat, di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Kenapa? Karena kalian punya anak penghafal Quran. Doakan supaya Ustadz Somad masuk juga dalam golongan itu, insyaallah. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, betul? Di Pasean ini ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain nikah Januari, April sudah lahir. Pas ditanya kok cepat, efisiensi, percepatan nasional. Mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan meregang nyawa. Maaf, kulitnya robek, nyawa jadi taruhan. Berapa banyak ibu yang melahirkan meninggal dunia. Apa yang bisa kalian bayarkan untuk anak, ibu, bapak, ayah? Wahai anak-anakku sekalian, apa yang bisa kalian bayarkan kepada ibu kalian? Kalian tidak bisa bayar apa-apa, dan mereka tidak mau apa-apa. Yang bisa kalian bayarkan adalah amal jariah yang tetap mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Anak penghafal Quran minimal paling dikit 1 hari murojaah 2 juz, itu paling dikit. Berapa Pak Ustadz? 2 juz. Oh, saya 3 juz. Hebat ibu. Juz melon, juz apel, juz jeruk. Kalau 1 hari minimal ngulang 2 juz, 1 bulan berarti dia khatam berapa kali? 2 kali. 1 tahun dia khatam berapa kali? 24 kali khatam. Itulah yang akan mengalir ke kubur ibu sekalian. Ibu bahagia punya anak penghafal Quran? So sweet. Betapa indahnya punya anak penghafal Quran. Bapak anaknya hafal Quran? Enggak Pak Ustadz. Istri belum menikah Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang belum menikah dapat jodoh penghafal Quran. Yang bilang amin yang belum aja. Nanti istrinya ngelihat, tadi waktu Ustadz Somad ngomong begitu, kenapa kamu bilang amin? Untuk anak kita, mama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya nggak hafal Quran, istri saya nggak hafal Quran, anak saya nggak hafal Quran, dan mereka sudah besar-besar nggak juga bisa Pak Ustadz. Anda bukan penghafal Quran, bukan ulama,
bukan ustadz, bukan kiai, tapi ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mudah. Mau tahu caranya? Datang ke kiai, Darul Khairat sudah nggak muat lagi, itu saya tetapkan tanah. Tanah siapa? Nggak tahu. Kalau bapak bukan penghafal Quran tapi ingin dapat mengalir pahalanya, wakafkan tanah, syukur-syukur buatkan kelas. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak Ustadz ceramah kemarin banyak orang yang datang ke pasien dan mereka nanya berapa kelas yang mau dibangun, berapa asrama, berapa toilet, berapa. Mereka mau bangun? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kesempatan yang luar biasa. Saya nggak bisa ngasih tanah Pak Ustadz, ngasih kelas. Saya nggak bisa ngasih kelas Pak Ustadz, ngasih asrama. Saya nggak bisa ngasih asrama Pak Ustadz, toilet. Toilet juga penting. Untuk apa kelasnya bagus kalau kencing dalam celana? Saya nggak bisa ngasih toilet Pak Ustadz, semen satu sak. Semen juga nggak bisa Pak Ustadz, batu bata. Batu bata juga nggak bisa, kerikil. Kerikil juga nggak bisa, pasir. Pasir juga nggak bisa. Pergi ke jembatan Suramadu. Ngapain Pak Ustadz? Terjun ke bawah. Untuk apa kau dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang punya kekuasaan dengan tanda tangannya, yang nggak bisa dengan tanda tangannya, dengan hartanya, nggak bisa dengan hartanya, dengan kuasanya, nggak juga dengan bisa dengan doa. Doakan di tengah malam kiai-kiai pondok pesantren Darul Khairat, santri-santrinya. Saya nggak bisa berdoa Pak Ustadz. Sudah tahu dibawa kemana? Kemana? Jangan ditunda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kalau saya ceramah sudah nyinggung masalah kelas asrama, biasanya itu langsung ada kotak. Tapi di Darul Khairat ini enggak pakai kotak. Kenapa? Karena mereka langsung transfer banking dengan kris. Mana barcode-nya? Oh, enggak ada. Biasanya ada barcode yang besar dan jamaah tinggal keluarkan handphone lalu kemudian langsung scan. Oh, kamu tadi scan? Enggak, moto aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang kebetulan lupa bawa dompet enggak apa-apa, karena kotaknya besar, bisa dimasukkan ke dalam cincin, anting, gelang, rantai, emas, masukkan semua, boleh. Sodakoh jariyah, amal akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kotaknya naikkan ke atas karena di sini banyak ikan paus, ikan hiu dan ikan lumba-lumba. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak tadi yang khawatir, ini Ustadz pakai sarung, jangan-jangan nggak pakai celana. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, semua yang sudah bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Mudah-mudahan semua diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah barokah, amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya selamat dari pelakor, anaknya soleh dan solihah penghafal Quran mujahid fisabilillah, matinya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang enggak mau sedekah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya menjadi orang yang baik di masa akan datang insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya mau datang ke pasien, ke pesantren tahfiz Quran Darul Khairat, sudah saya siapkan sorban saya. Ini sorbannya jauh ini dari Sulawesi sampai di sini diganti dengan sorban yang wangi harum semerbak. Jadi saya heran, kok ada bau kembang di mana? Rupanya di dekat hidung saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang namanya bunga ini mau dibawa ke Pekanbaru nggak bisa. Ini hari Sabtu, besok hari Ahad, hari Senin sudah layu. Yang nampaknya hari ini cantik, yang hari ini wangi. Saya pernah bawa coba dari Madura, saya bawa masukkan koper sampai di rumah, baju saya yang jadi hitam kena getahnya. Saya masukkan dalam gulungan baju, nanti mau saya kasih ke istri saya. Oh my dear, ini ada bunga, begitu dibuka koper hitam semua. Artinya apa? Semua berubah. Bunga berubah menjadi hitam, pokok kayu berubah menjadi mati, tanah berubah. Yang enggak berubah itu cuma satu. Apa dia? Perasaan aku ke kamu. Perasaan kita kepada Allah, perasaan kita menolong agama Allah enggak boleh berubah. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Ibu bahagia, bapak bahagia, saya yakin semua ini bahagia. Kenapa? Hidup bahagia bersama Al-Quran. Hibban. Ustaz taunya di mana? Itu balehonya besar di depan. Bahagia karena harta-harta akan binasa. Bahagia karena kuasa-kuasa akan sirna. Bahagia karena teman-teman jadi musuh, menikung di simpang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang. Betul? Jangan bilang betul, karena teman kita ini baik-baik semua insyaallah. Tapi yang kekal abadi bersama kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Quran akan menjadi pemberi syafaat. Tapi katanya syafaat dari Nabi Muhammad. Betul, ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu yang memberikan syafaat adalah Al-Quran. Allah beri syafaat kepada Al-Quran,
Al-Quran memberikan syafaat kepada orang manusia. Allah berikan syafaat kepada Al-Quran. Al-Quran yang ada di kepala, di hati anak-anak kita, dan mereka juga bisa memberikan syafaat. Ini anak-anak penghafal Quran ini, mereka bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Nanti ketika mereka memberi syafaat, siapa yang pertama akan mereka beri syafaat? Ibunya. Yang kedua, bapaknya. Yang ketiga, kiainya. Yang keempat, saudaranya. Yang kelima, istrinya. Yang keenam, mertuanya. Yang ketujuh, tetangganya. Yang kedelapan, sahabatnya. Yang kesembilan, Ustadz Somad. Anak-anakku sekalian, tatap wajah Ustadz baik-baik. Nanti ketika kalian memberikan syafaat, ketika Allah memerintahkan kalian, wahai penghafal Quran, kalian yang menyibukkan waktu kalian di dunia dengan murajaah, kalian yang menjaga mata kalian tidak mau melihat maksiat karena takut hafalannya hilang, hari ini kalian diberikan kuasa untuk memberikan syafaat. Maukah kalian memberikan syafaat untuk Ustadz Abdul Somad? Janji jangan ada dusta di antara kita. Begitu cara saya mengikat mereka, sehingga mereka sudah terikat untuk ngasih syafaat saya. Adapun bapak dan ibu, saya enggak janji. Oh, enggak boleh gitu Pak Ustadz. Syafaat tidak bisa dipaksa, karena dia berasal dari hati yang dalam. Al-Quran bukan dibaca di mata mereka, tapi ada di dalam hati mereka. Berapa lama kiai memasukkan Al-Quran itu ke mata mereka, baca pagi, petang, siang, malam, dimasukkan ke dalam pikiran mereka, dimasukkan ke dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Oh, jadi anak saya itu Al-Quran Pak Ustadz? Ya, dulu saya masih SD, ada seorang penghafal Quran diundang ke rumah kami, dibawa ke ruang tamu, dibawa masuk ke kamar, dibawa jalan ke dapur. Saya heran, kenapa dia bawa keliling? Karena dia hafal Quran untuk mendapatkan rahmat dan barokahnya. Sekarang ibu bukan mengundang penghafal Quran, tapi penghafal Quran itu yang sudah ada di rumah ibu, yang dulu ibu mandikan, yang dulu ibu kandungkan, yang dulu ibu lahirkan. Sekarang mereka sudah hafal Al-Quran. Bahagiakah ibu? Ibu punya emas 1 kilo. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin kelihatannya. Ibu punya emas 1 koper. Amin. 74 kilo. Kebetulan. Kemudian ibu mohon maaf meninggal. Apakah emasnya bisa nolong? Bisa. Wakafkan ke Darul Khairat. Tapi kalau tidak sempat, tinggal. Siapa yang mengambil emas itu? Suami. Untuk jangan suuzon. Jangan suuzon, Bu. 74 kilo itu mereka akan belikan ke tanah, mereka buat tambak, mereka buat usaha, habis itu mereka baru astagfirullah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu punya anak penghafal Quran. Ustadz ngomong hafal Quran ada bapak-bapak, kenapa Ustadz ngomongnya ibu? Karena mereka yang mengandung, mereka yang melahirkan, mereka yang menyusukan. Tapi mereka tidak bisa mengandung kalau tidak ada bapak. Betul Pak? Emang bisa pakai bluetooth? Maka bapak juga mulia Pak. Kalian laki-laki, saya juga laki-laki.
kita ini akan mendapatkan kemuliaan karena anak kita penghafal Quran. Maka saat datang ke pondok, berikanlah semangat. Ini pondok sudah lengkap sempurna, tidak ada kurang apapun, tapi santrinya makin banyak, apalagi setelah wisuda yang ke-6. Betul, ke-6. Nanti akan bertambah terus para penghafal Quran. Cara memperbaiki Indonesia bagaimana? Dulu ada seorang penguasa yang zalim, yang jahat, gak boleh azan pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung yang azan pakai bahasa Arab itu digantung mati. Namanya Menderes. Siapa namanya? Turki. Siapa yang azan pakai bahasa Arab, gantung, gak boleh. Tarekat zikir bubarkan. Masjid dirobah jadi museum, gak boleh sholat di masjid. Perempuan yang pakai jilbab hijab dibuka, pakai rok mini, pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, kamu bisa melihat ketiak. Jahat, zalim. Tapi ada seorang laki-laki yang hafal Quran, dia tidak angkat senjata, dia tidak revolusi, dia tidak berperang, dia hanya mengurus anak-anak ngapal Quran, ngapal Quran, ngapal Quran, ngapal Quran. Dan sekarang apa yang terjadi? Penguasa yang zalim itu mampus. Apa yang terjadi? Pondok tahfiz Quran terbesar di dunia bukan Al-Azhar Kairo Mesir. Tahfiz Quran terbesar dunia bukan Ummul Qura Makkah, tapi dari negeri yang dulu tidak boleh membaca Quran dan tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Nama yang sibuk ngurus hafal Quran itu namanya Syekh Sulaiman Tanuhan, dan sekolah-sekolah itu disebut dengan sekolah Sulaimaniyah yang cabangnya sampai Eropa dan Amerika. Bibarokatil Quran. Fir'aun mati, Namrus mati, semua akan mati pada saatnya. Tapi penghafal Quran tidak pernah mati, karena mereka melahirkan murid-murid yang begitu banyak. Hari ini tahun 2026 Darul Khairat 1, tapi nanti akan cabang Darul Khairat, Darul Khairat, Darul Khairat, Darul Khairat. Dari mulai Maroko sampai Merauke, dari mulai Papua sampai Eropa, Darul Khairat, Darul Khairat, Darul Khairat. Dan ketika nanti amal jariahnya mengalir, Pak Kiai dapat, Bapak Ibu wali santri dapat, penghafal Qurannya dapat aliran, Abdul Somad dapat juga sedikit, enggak banyak, sedikit, karena dia ikut tausiah. Abdul Somad enggak pernah membangunkan anak-anak ini subuh. Abdul Somad tidak pernah mendengarkan bacaan Quran mereka murojaah. Abdul Somad tidak pernah serius mengajari mereka tahsin dan tajwid. Kenapa Abdul Somad dapat juga? Karena dia hadir di wisuda yang ke-6 tablik akbar. Mudah-mudahan Abdul Somad dapat juga syafaatnya, insyaallah. Dari bunyi amin ini seperti kurang setuju kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan, kehormatan melebihi prestasi anak penghafal Quran. Ibu yang katanya sukses adalah wanita karir, bisnis woman, punya usaha. Betul.
Ada seorang ibu pulang di depan rumah nunggu anaknya pulang sekolah. Anaknya pulang sekolah, dia sudah mau peluk anaknya, ternyata anaknya bukan meluk dia, meluk pembantu asisten rumah tangga. Saya waktu nonton video itu meleleh air mata saya. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan, tapi anaknya lebih mau meluk pembantu asisten rumah tangga. Kenapa? Karena ibu terlalu sibuk meninggalkan kewajibannya. Ibu sudah pernah dapat video itu? Belum? Kalau belum nanti saya kirim. Ada yang lebih mengkhawatirkan. Jangan sampai ibu nanti di rumah nunggu bapak pulang, tiba-tiba bapak bukan meluk ibu, tapi meluk anaknya. Suuzon terus dengan bapak-bapak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan. Ibu punya bisnis boleh apa enggak boleh? Jawab sendiri. Boleh katanya. Perempuan punya usaha boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. 1, izin suami, dan suami memberikan izin bukan dengan tekanan. Izin, kalau enggak. 2, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah, dempulnya 3 inci. 3, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan suami orang. Masuk kerja, kantor, pasar, bisnis dari pagi, sore, malam dengan suami orang. Dengan suami sendiri cuman 2 jam mau tidur. Kalau mau pergi keluar rumah dengan suami orang, make upnya begitu di rumah dengan suami sendiri. 4, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhih mahramin. Gak boleh keluar kota jalan-jalan tanpa mahram, apalagi berdua-duaan. Kamu berangkat dengan siapa? Dengan rekan kerja. Yang ngantar ke airport siapa? Suami. Ustadz Somad, kenapa Pak? Saya ngantar istri saya, terus saya titipkan ke kepala dinas. Terus kenapa? Dia jaga Pak Ustadz. Dia dititipkan anak kambing ke serigala, hancur dunia. Silakan bisnis usaha, tapi tetap menjaga kehormatan, kemuliaan. Ini saya yakin ibu-ibu ini adalah bisnis woman, usahanya kaya raya, duitnya banyak insyaallah. Amin. Jangan lupa sodakoh, Sholat saya sudah nggak ragu sama sekali. Jangan lupa banyak-banyak sholawat. Supaya ngomongnya di waktu kerja jangan cuman ribah namimah, banyak-banyak sholawat. Kamu tadi saya lihat mulut Komat Kamit waktu itu orang sibuk bicara aib orang lain, anak syanu, suami syanu gimana, tapi kamu nggak ikut cerita orang aib lain, orang lain ribah, nggak namimah. Kamu saya lihat Komat Kamit, kamu ngomong apa? Saya sholawat. Apa yang kamu ucapkan? Sholawat. Itu bukan sholawat. Sholawat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Tapi bagaimana cara kami bersolawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu di sebelah kiri, bapak di sebelah kanan, masih masuk akal, bisa menatap ke atas pentas. Tapi mereka yang ada di bawah sana, saya heran gimana mereka mau ngelihat Ustadz Somad. Ternyata ada layar tancap. Saya sapa dari sini, hai guys, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati meninggal dunia, apakah mobil-mobil itu dibawa? Tinggal. Apakah rumah-rumah ini dibawa? Tinggal. Mau mobilnya bisa ikut sampai mati? Wakafkan. Itu Pak Ustadz ada mobil wakaf, bagus. Mobil wakaf menolong orang sakit, nolong orang meninggal, nolong orang melahirkan, gratis. Syaratnya dua, sakit mati. Nama mobilnya ambulan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya berdiri jam 10:30. Sekarang sudah jam 11.20. Saya nggak ngelihat jam, tapi sudah terasa ada semut yang mengalir di kaki saya. Saya pikir ini karena acara wisuda, acaranya sudah panjang dari pagi tadi, kata sambutan, pembacaan Al-Quran, so anak-anak tahfiz pembaca naik satu-satu. Ini paling nanti saya ceramah 15 menit aja, kayaknya jamaahnya sudah pada ngantuk. Ternyata saya sudah ceramah 50 menit, jamaahnya masih tetap terang benderang. Kenapa jamaah ini sehat walafiat? Yang pertama, orang Madura makanannya sehat. Mereka dikelilingi oleh laut, ikannya baru mati satu kali. Yang kedua, di tempat kami kalau sudah disebut Madura, itu berarti terkenal dengan sate. Karena mereka makanannya daging. Tadi saya lihat di pasar itu kaki-kaki sapi bergelantungan dijual di pasar. Makanannya sehat. Maka mereka mendengar dan mereka cinta kepada para habaib dan ulama. Kalau ada orang ngantuk dengar pengajian, dua kemungkinan. Yang pertama, cacingan. Yang kedua, digoda setan. Dan beberapa orang sudah nggak digoda setan lagi. Kenapa? Karena dia lebih parah daripada setan. Kata setan, aku sudah lama nggak menggoda dia Pak Ustadz. Kenapa? Pekerjaanku semua sudah kuwakilkan kepada dia. Alhamdulillah, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya juga baik. Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya penghafal Quran, kabupaten jadi baik, kecamatan baik, kelurahan baik, RW baik, RT baik, Pulau Madura baik, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sepanjang perjalanan saya lihat kering, rumput-rumput mati. Saya tanya Kiai, Pak Kiai, ini musim hujan, musim kemarau Pak Ustadz. Saya lihat tanahnya batu, tapi rumahnya mewah-mewah. Duitnya dari mana? Insya Allah rezekinya halal dan barokah. Buah yang sudah matang di atas pohon akan jatuh. Tanpa dijolok dia jatuh sendiri. Karena jatuhnya dia itu sudah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau ada buah pisang jatuh
kita ambil, kita buka, kita sebut nama Allah, bismillah, boleh kita makan? Tanya dulu punya siapa. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah anak saya Pak Ustadz ngapal Quran. Saya nggak maulah kalau cuman jadi hafal Quran, nanti dia besar mau jadi apa. Saya nggak mau anak saya jadi ustadz, nanti kayak Ustadz Somad kurus. Penghafal Quran dapat beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ustadz taunya dari mana? Rektornya ngomong sendiri ke saya waktu saya ceramah ke Jogja. Ustadz Somad, Fakultas Kedokteran yang paling banyak penghafal Quran dapat beasiswa karena ada jalur khusus. Ibu mau anaknya jadi dokter? Masya Allah. Bapak, sekarang kira-kira masyarakat ini lebih mau dengar omongan dokter atau ustadz? Gak usah dijawab. Ustadz Somad ceramah, sholatlah jamaah, sholat, sholat. Banyak orang gak sholat. Kemarin saya tanya AI, berapakah orang Indonesia yang sholat di masjid? Menurut data survei, yang sholat di masjid hanya 7%. Tablik akbar, ceramah, ramai, ustadz yang ngomong sholat, orang nggak peduli. Tapi kalau dokter yang ngomong, mohon maaf ya Pak, menurut diagnosa saya kelihatannya Bapak ini nggak sampai hari Jumat meninggal. Kira-kira orang ini sholat atau enggak? Langsung tobat nasuha. Kira-kira orang lebih dengar omongan dokter atau Ustadz Somad? Saya tahu kalian nggak jawab karena menjaga perasaan saya. Apalagi kalau anaknya yang dokter spesialis itu adalah penghafal Quran. Dengan jubah dokternya, dia masuk ke ruang ICU sambil membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Tenang semua pasien. Suami saya selama ini gelisah Pak Ustadz, tapi tadi begitu dibacakan tenang. Gimana sekarang Bu? Sudah meninggal Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Tidaklah surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, melainkan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah kalau memang sehat, mudah sehatnya. Kalau memang mati, mudah matinya. Untuk apa dia tersiksa? Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang penghafal Quran punya jalur khusus. Ustadz Somad, beri saya nama, hafal Quran 30 juz, suaranya bagus, badannya sehat, masuk polisi Pak Ustadz. Polisi penghafal Quran, jalur khusus tahfiz. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Jangan salahkan negara kalau mengatakan kenapa orang Islam, kenapa penghafal Quran tidak ada yang jadi jenderal. Karena kita tidak daftar. Yang jadi kiai ada, yang buka pondok ada, yang jadi dokter ada, yang jadi hakim konstitusi ada, yang jadi polisi dan tentara ada. Nanti ketika bapak bawa mobil, bawa motor, lupa bawa helm, dia razia. Terus bapak dia tanya, hafal Yasin? Hafal, baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah. Terus saya bebas? Enggak, tetap kena tilang. Tapi paling tidak bacaan Qur'annya sudah baik. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah
kalau mau memperbaiki Indonesia menuju lebih baik di masa akan datang, jangan cuman memaki kegelapan. Indonesia gelap, Indonesia susah, Indonesia suram, tidak ada masa depan. Sudah terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tidak banyak yang mau menghidupkan lilin untuk membakar dirinya, memberikan pencahayaan. Alhamdulillah, satu di antara cahaya itu datang dari Pasean, cahaya itu datang dari Pulau Madura, cahaya itu datang dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Khairat. Ibu masih semangat, bapak masih kuat. Kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Saya nggak sanggup. Saya masih ada 2 titik lagi, sore 1 titik, malam 1 titik, besok hari Ahad 3 titik, sama seperti makan obat, minum pagi, minum siang, minum malam. Hari Senin 2 titik, habis itu baru saya pulang ke Pekanbaru. Nanti ada acara 3 hari, habis itu pergi lagi ke Jakarta 4 hari, habis itu pulang lagi, habis itu terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti waktu mati, husnul khotimah. Saya minta doa kepada anak-anakku penghafal Quran, nggak minta banyak-banyak. Ini pasti Ustaz Somad minta doa supaya badannya agak gemuk. Enggak, saya cuma minta doa satu, anak-anakku, saat kalian khatam Quran, karena Anas bin Malik idza khatamal qur'ana jama'a ahlahu wa auladahu, saat dia khatam Quran dia mengumpulkan anaknya, istrinya, dan mereka berdoa bersama. Itulah majelis doa khatam Quran. Anak-anakku nanti kalau sudah habis murojaah khatam 30 juz, panggil ayah, panggil ibu, doa bersama, doakan kiai, doakan pondok, doakan bapak bupati, wakil bupati, doakan Indonesia, dan jangan lupa satu, doakan Ustadz Somad supaya mati husnul khotimah. Aminnya kuat sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 60 menit itulah yang dapat saya sampaikan.